Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Pratiwi dengan NIM 2123197. Baiklah, saya akan membacakan itu Safawiyah di Persia. Yang pertama itu berdirinya dinasti Safawiyah. Pada waktu keturunan Timur yang masih berkuasa di negeri Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan, telah muncul sebuah gerakan tasawuf yang tekun terhadap ajaran agamanya. Tujuannya untuk menerangi orang yang ingkar dan menangani orang yang ahli bid'ah. Kerajaan Safawi merupakan kerajaan dari 3 abad pertengahan, yaitu Utsmaniyah, Safawiyah, dan Mongol. Ketika kerajaan Utsmani mengembangkan sayapnya, maka terdirilah kerajaan Safawiyah ini. Kerajaan Safawiyah berdiri pada abad 16 sampai 18 Masehi. Kerajaan Safawi dihubungkan dengan Syekh Syafiuddin atau Syekh Syafiuddin. Kerajaan ini berdiri di negeri Ardabil, sebuah kota Azerbaijan. Syekh Syafiuddin ini bukan hanya seorang guru tarekat saja, tapi dia juga seorang pedagang, politisi, dan dia masuk ke dalam golongan Sunni, yaitu gerakan yang berusaha memerangi orang yang ingkar dan menangani orang yang ahli bid'ah. Selanjutnya itu pemimpin-pemimpin kerajaan Safawi. Yang pertama itu Ismail I pada tahun 1501 sampai 1524. Yang kedua itu Tahmas I. Yang ketiga itu Ismail II. Yang keempat itu Muhammad Huda Banda. Yang kelima itu Abbas I. Dan yang keenam itu Safi Mirza. Yang ketujuh itu Abbas II. Yang ke-8 itu Sulaiman, yang ke-9 itu Husain, yang ke-10 itu Tahmas II, dan yang ke-11 itu Abbas III. Selanjutnya itu kemajuan perkembangan pada dinasti Safawiyah. Yang pertama itu di bidang politik. Pada kemajuan itu yang dipimpin oleh Abbas II merupakan puncak kejayaan dinasti Safawiyah, karena dia telah berhasil mendominasi politik dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara. Langkah-langkah yang dilakukan Abbas I, yang pertama itu berusaha mendominasi pasukan Kizilbis. Yang kedua itu mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani. Selanjutnya itu di bidang ekonomi. Safawiyah telah berhasil memperluas perdagangannya itu di bidang ekonominya itu antara barat sampai timur. Yang selanjutnya itu bidang pengetahuan. Ilmuwan yang selalu muncul di sini itu Istana Syafiuddin Al-Shirazi. Yang selanjutnya itu di bidang fisik dan seni, itu kemajuan di bidang arsitektur ditandai dengan berdirinya bangunan megah yang terindah Istana Isfahan. Yang selanjutnya yaitu kemunduran dinasti Safawiyah. Semenjak Safi Mirza memerintah, menyebabkan kemunduran dinasti Safawiyah karena dia orang yang kejam dan lemah terhadap pemerintahannya. Selanjutnya itu sebab kehancuran dinasti Safawiyah. Yang pertama yaitu adanya konflik yang berkepanjangan dengan Turki Utsmani. Yang kedua itu terjadinya dekadensi moral yang melanda sebagian pemimpin kerajaan. Yang ketiga yaitu pemimpin yang dipimpin Abbas I tidak memiliki semangat perjuangan. Yang keempat itu sering terjadinya konflik dalam bentuk perebut kekuasaan. Selanjutnya itu peninggalan dinasti Safawiyah. Yang pertama itu Nesri Jihad Square atau Maidan Iman. Yang kedua itu Jembatan Hajuk. Yang ketiga yaitu Gedung Jahabek. Yang keempat itu Istana Ali Kapu. Yang kelima itu Masjid Syekh Lufalah. Dan yang keenam itu Masjid Shah. Selanjutnya itu Ibrahim mempelajari dinasti Safawiyah. Yang pertama itu memiliki sifat amanah, bahwa seorang pemimpin harus memiliki sifat amanah. Yang kedua itu memiliki ukhuwah kebangsaan untuk menjalin silaturahmi. Yang ketiga itu sikap dan tindakan yang menghargai agama, etnis, dan budaya. Yang keempat itu memiliki keinginan untuk selalu menghasilkan hal yang baru. Yang selanjutnya itu dampak dari perkembangan dinasti Safawiyah pada masa sekarang, yaitu mereka masih menggunakan agama Syiah sebagai agama resmi negara. Yang kedua itu
Safawiyah telah mengukuhkan identitas nasional dan memperluas kekuasaan. Yang ketiga itu tata pemerintahan Safawiyah menggunakan tradisi Syiah. Sekian dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.